Ini Gibran cara mikirnya gimana sih? Emang bisa masalah se-Indonesia Raya mau ditangani model gini? Yang jelasnya cara mikirnya nggak secetek dan nggak segeblek lo. My God! Pendukungnya Jokowi kan tidak punya otak. Yang aku maksud adalah pendukung Prabowo. Kenapa? Jadi, apakah ARA adalah bagian dari upaya kolektif menghabisi Gibran? Saya harap tidak. Tapi tuduhan semacam ini bisa dipahami mengingat kuatnya gelombang anti Gibran. Guys, jumpa lagi di channel update. Seperti biasa kita akan masih membahas tentang polemik tentang wakil presiden kita Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ini belum 100 hari kerja, Gibran ini memang sudah bikin gebrakan-gebrakan, bikin kelompok-kelompok yang membenci beliau ini semakin kelojotan. Bagaimana tidak? Program Lapor Mas Wapres ini juga belum genap 1 minggu, tapi banyak orang yang nyinyir bahkan sok tahu memberikan komentar pedasnya. Kita akan lihat videonya dan bagaimana respon para netizen disambung dengan video-video random lainnya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Program ala Wapres minim pengalaman. Wah, belum tahu dia. Kita lihat guys. Ini Gibran cara mikirnya gimana sih? Emang bisa masalah se-Indonesia Raya mau ditangani model gini? Yang jelasnya cara mikirnya nggak secetek dan nggak segeblek lo. My God! Ini kebiasaan memang orang Indonesia nih, kebanyakan itu anak abah yang kayak gini nih. Makanya sebelum kalian protes atau mau kritik itu kalian harus research dulu. Dari hasil research kalian itu kalian buat penelitian, ngerti? Analisa, ya. Dari situ aja deh, dua komponen aja deh, ya nggak usah repot-repot belajar research method. Setelah itu kamu kumpulkan nih ide-ide pikiran kamu, masukan-masukan ya. Jadi kamu bisa mengkritik pemerintah, apapun itu bentuk kritikannya, disertai dengan masukan. Jangan mengkritik personalnya, pribadinya, geblek. Gua aja yang belum dapat informasi pasti dari program pelaporan ini yang dibuat sama Wapres kita ini, itu gua udah bisa membuat analisa-analisa tertentu loh. Ini tuh sebenarnya keren banget ya, programnya keren banget. Tapi sistemnya kan ini baru mulai dan bisa aja ini tuh baru formulasi. Entah nanti pengembangan formulasi ini nantinya akan mengikuti ala-ala Amerika yang 991. Kita nggak tahu, yang jelasnya ini baru formulasi ya. Gimana Indonesia ini mau maju kalau baru aja satu sistem keluar yang mau diuji coba, ya? Kalian udah protes sana sini sampai menyerang pribadi Wapres. Cara berpikir kalian sebutin. Cara berpikir lu gimana? Lu aja kagak ngerti cara berpikir lu kayak gimana. Mau sok-sokan kritik cara berpikir Wapres, beda jauh lah. Pantes saja ini profesor gua dari Prancis berkali-kali ngomong di kelas gua kayak gini. Indonesia itu memang kaya akan sumber daya alam. Hebat banget Indonesia itu. Cuman sayangnya aja sumber daya manusianya di bawah rata-rata, ya, alias tidak maju. Makanya Indonesia tidak maju-maju. Nah, contohnya kayak orang ini nih ya. Contohnya kayak gitu tuh. Terus manusia ini juga bilang, emang permasalahan seluruh masyarakat Indonesia ini bisa diselesaikan dengan program tersebut? Bisa. Bisa. Apa yang gak bisa di dunia ini? Hah? Asalkan pejabat atau orang-orang yang berwenang ini tidak korupsi dan mau bekerja kayak Gibran. Otak lu aja gak nyampe, otak lu aja gak bisa mikir itu doang. Hah? Emosi gue. Oke. Pendukungnya Jokowi kan tidak punya otak. Yang aku maksud adalah pendukung Prabowo. Kenapa? Hai kecoa. Nggak lama lagi dirimu akan tertangkap. Percayalah dirimu. Sebentar lagi akan tertangkap engkau. Bener, akan menyesal engkau. Tidak majunya negara ini karena itu. Karena itu. Coba sekarang saya sebut nama satu persatu. Amin Rais, Rocky Gerung, Faisal Asegaf, Din Samsudin, Refli Harun, Ferry Amsari, Zainal Arifin Muhtar, Bivitri, Profesor Kuncoro, Mahfud MD, Egi Sujana, Said Didu, Fahru Roji, AM Saifullah, Dr. Tifa, Dedi Sitorus, Masington Pasaribu, dan para penyinyir-penyinyir lain yang saya belum sebutkan satu persatu. Pertanyaan saya, bisakah mereka ini berpikir tentang ekonomi Indonesia? Bagaimana cara menjaga inflasi, daya beli masyarakat?
Bagaimana bisa membuat ekonomi Indonesia growth, bertumbuh 7-8%? Bisa mereka. Bagaimana cara menanggulangi COVID yang secara dunia benar-benar terpuruk? Indonesia jauh lebih cepat bisa melaju dan pulih. Mereka ini bisa gitu memikirkan APBN kita minim, tapi pembangunan masih bisa jalan. Mereka bisa gitu membuat iklim supaya investor asing bisa masuk ke Indonesia sehingga negara bisa tumbuh. Mereka bisa. Mereka bisa menurunkan tingkat kemiskinan. Mereka bisa menurunkan tingkat pengangguran. Mereka bisa berpikir itu bisa, melakukan itu bisa. Yang dia tahu, yang dia bisa itu adalah bagaimana cara berebut kekuasaan. Hukum tata negara, ya, keputusan MK yang dianggap menguntungkan Gibran, dia juga pengen berebut supaya bisa berkuasa. Kan itu terus yang diomongin. Kekuasaan terus yang diomongin. Muaranya bagaimana dia bisa berkuasa terus. Atau muaranya bagaimana dia menjadi bagian dari kekuasaan itu. Tapi apa bisa dia merubah Indonesia ini menjadi lebih makmur, menjadi lebih bagus, lebih maju? Itu saya baru bicara ekonomi, belum infrastruktur. Bisa mereka. Dalam kondisi yang APBN-nya terbatas, tapi pertumbuhan meningkat 7-8%, pembangunan infrastruktur terjadi terus di mana-mana. Bisa gitu. Bisa. Dia hanya bisa ngomongin masalah undang-undang pilkada. Dia hanya bisa ngomongin masalah keputusan MK. Dia hanya bisa ngomong masalah dinasti. Dan itu terus yang diomongin setiap hari. Nggak ada lain. Yang diomongin apa lagi? Demokrasi. Mengacak undang-undang. Mengacak peraturan-peraturan. Itu aja yang setiap hari dia didiskusikan. Tapi nggak pernah, nggak tahu bagaimana Indonesia menjadi maju. Nggak tahu. Bagaimana ekonomi bisa stabil, nggak tahu. Bagaimana Indonesia bisa bersaing dengan dunia luar, nggak usah jauh-jauh, dengan Singapura dan Malaysia, nggak tahu. Apalagi melakukan, tahu juga nggak tahu. Model B. Fitri, Ferry Amsari, Zainal Mukhtar Arifin, bisa tahu? Nggak tahu. Dia hukum tata negara. Itu terus yang itu adalah muaranya politik. Itu muaranya adalah kekuasaan. Itu muaranya jagonya mereka kalah. Masyarakat harus cerdas. Dan rata-rata mereka yang saya sebutkan itu adalah pendidikannya minimal doktor atau S3. Doktor dan profesor. Rata-rata. Lantas, kita berharap apa lagi? Indonesia kepada kaum cerdik, cendekiawan, ilmuwan yang seperti tadi nama-nama saya sebutkan, kita bisa berharap apa lagi? Indonesia bisa maju. Nothing. Kita lihat diskusinya setiap hari. Bolak-balik masalah undang-undang pilkada, bolak-balik masalah putusan MK, bolak-balik masalah etik KPU, bolak-balik masalah itu muaranya karena dia kalah. Bolak-balik masalah Paman Usman, bolak-balik masalah dinasti, bolak-balik masalah Samsul. Apa ini? Loh, kalian kan cerdik cendekiawan, kalian ilmuwan, kalian dokter loh, kalian profesor loh. Ini saya nggak tahu sampai kapan, kita tunggu saja dan kita jalani. Pasca Jokowi, 5 tahun ke depan Prabowo, mudah-mudahan lebih dahsyat lagi dan lebih tegas lagi kepada orang-orang yang menyebarkan fitnah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Spill dong satu fasilitas yang diadain Mulyono buat masyarakat. Ini komenannya Muhammad Ilham. Ya. Sebetulnya saya mau jawab ini males banget gitu loh ya. Tapi kelihatannya si Muhammad ini begitu tidak sukanya dengan Bapak Jokowi. Sampai apa? Banyak yang sudah dilakukan Bapak Jokowi untuk masyarakat Indonesia. Satu aja dia nggak bisa melihat loh. Mohon maaf, ini Muhammad Ilham tinggalnya di mana nih? Di hutan apa di kota ya? Ya, coba ya, saya mau jelaskan tapi sedikit aja ya. Begini, yang sudah dilakukan Bapak Jokowi untuk masyarakat itu banyak sekali. Salah satunya pembangunan infrastruktur ya, dari mulai pedesaan sampai kota sampai antar provinsi. Jalan-jalan tol itu sudah dibuat banyak sekali ya. Jalan tol ini mempermudah mobilitas
orang maupun barang antar daerah. Itu contoh yang paling gampang ya. Kemudian apa? Ada lagi ya, ini apa? Pelayanan kesehatan BPJS itu sudah sekarang makin bagus. Pembangunan jalan desa-desa ya, termasuk bendungan-bendungan ya, untuk meningkatkan produksi pertanian ya. Kemudian apa? Program KIP, Kartu Indonesia Pintar ya. Ada lagi apa? BBM 1 harga di seluruh Nusantara. Banyak sekali ya, banyak sekali. Kalau ya hatimu itu sudah ditutup dengan rasa kebencian, maka yang terang benderang pun ya, yang sudah terpampang nyata di depan kita, kamu sampai nggak bisa melihatnya loh. Kasihan sekali ya, hidup seperti ini kamu nggak ngerasain apa-apa. Kasihan. Reza Indragiri tanya siapa pemilik akun Fufu Fafa kelayanan lapor Mas Wapres. Ini balasan chatnya. Seorang ahli psikologi forensik sekelas Reza Indragiri akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya soal Fufu Fafa. Ketika Mas Wapres membuka layanan lapor Mas Wapres. Tetapi Reza Indragiri tidak datang langsung ke istana Cawapres. Dia melakukannya melalui chat WA. Seperti apa isi chat daripada Reza Indragiri kepada lapor Mas Wapres? Demikian isinya. Roy Suryo menyebut 99% akun Fufu Fafa dimiliki oleh Gibran Rakabuming Raka. Benar demikian Mas? Buka Reza Indragiri dalam chatnya. Ya. Dilanjut kemudian, sepatutnya investigasi atas akun tersebut ditempatkan pada prioritas tinggi. Kalau Roy Suryo keliru, Roy perlu diproses hukum sebagaimana mestinya. Tetapi kalau dia benar, Fufu Fafa juga seharusnya diproses pidana. Imbuhnya sambil membubuhkan nama lengkapnya di akhir chat. Ada apa dengan Reza Indragiri? Saya secara pribadi bisa mencoba juga untuk menganalisa tentang lapor Mas Wapres dengan Fufu Fafa ini ya. Jadi dikatakan tadi di sini sepatutnya investigasi atas akun tersebut ditempatkan pada prioritas tinggi. Ada urusan apa Gibran mengurusi Fufu Fafa? Ya, malah seharusnya Reza Indragiri menyuruh Roy Suryo untuk menuntut. Ya, menyuruh Roy Suryo untuk menuntut soal Fufu Fafa itu. Kalau memang Roy Suryo benar, dituntut aja itu si Fufu Fafa itu. Ya, dia tuntut aja kalau dia memang benar, supaya jangan untuk berkuar-kuar. Ya kan begitu. Tetapi malah Reza Indragiri tanya ke Mas Wapresnya ini. Pertanyaan saya ya, ketika semua warga ya, mengurusi urusan orang lain tanpa bukti dan berkuar-kuar, ya, apakah itu yang harus diurusi oleh Gibran sebagai Wapres? Kalau menurut hemat saya, kenapa lapor Mas Wapres ini urusannya adalah ketika kita secara pribadi mempunyai masalah-masalah yang berhubungan dengan pemerintahan, birokrasi dan lain-lain. Itu masalah kita tersendiri, bukan mengurusi masalah orang lain. Saya rasa lapor Mas Wapres itu tujuannya. Ya, ada persoalan-persoalan hukum kita atau persoalan-persoalan kita di masyarakat secara pribadi tidak terselesaikan, maka kita lapor kepada lapor Mas Wapres. Ya, karena di lingkungan kita hidup sehari-hari atau di lingkungan kerja atau dimanapun kita berada, kita mengalami sesuatu ketidakadilan dan kita telah melaporkan kepada pihak yang berwajib, tidak direspon, maka hal ini saya rasa inilah yang perlu kita laporkan
kepada lapor Mas Wapres, ya. Tetapi kalau soal akun Hufafa atau akun yang lain yang sejenisnya, ketika orang berbicara membuat sesuatu hal yang dia tidak menginginkan, dia tidak menyenangi orang lain, maka kemungkinan dia akan membuat sesuatu hal isu. Ya, isu ini dilemparkan ke publik, ada yang merespon, ada yang setuju. Padahal itu hanya isu. Ketika seseorang isukan itu tidak merespon, seakan-akan isu itu menjadi benar. Dan kemudian ada yang melapor tentang isu itu. Apakah itu yang harus diurusin oleh lapor Mas Wapres? Saya tidak paham dengan Marwarar Sirait. Pekan lalu dia bikin heboh gara-gara dia hanya memasang gambar Presiden Prabowo dalam presentasinya sebagai Menteri Perumahan di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2024. Dia sempat minta maaf kepada Gibran. Menurutnya gambar Gibran tidak dipasang karena pemerintahan ini satu komando di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Kita ini satu komando, satu barisan, satu hati, dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo, ujar Marwarar. Aneh kan? Ini tentu saja menimbulkan keramaian, proses berdatangan. Saya sendiri termasuk yang kecewa dengan langkah Marwarar. Tentu saja tidak ada satupun aturan hukum di negara ini yang mewajibkan wajah wakil presiden harus ditampilkan di samping gambar presiden. Tapi kan juga nggak ada aturan yang mewajibkan hanya gambar presiden yang ditampilkan. Menurut saya, ini cuma soal kebiasaan. Dari dulu wajah kedua pemimpin negara itu lazim berdampingan. Jadi kalau sekarang tiba-tiba saja ARA mengubah tradisi lama itu, apa tujuannya? Bagi sebagian orang, tindakan ARA dianggap sebagai bentuk penolakan dia terhadap Gibran. Di dalam kolom komentar sebuah media misalnya, saya membaca tuduhan bahwa Marwarar dengan sengaja memecah belah kekompakan pemerintahan Prabowo. Dan itu dilakukan Marwarar atas perintah PDIP. Ini tentu saja tuduhan yang tidak masuk akal. Namun ini keluar karena barangkali masyarakat tidak bisa mengerti kenapa ARA harus menolak memasang foto Gibran. Saya sendiri termasuk tidak paham. Apa sih pesan yang ingin disampaikan ARA? Apalagi selama mungkin 1 tahun terakhir, serangan terhadap Gibran seperti tidak pernah berhenti. Nampak sekali ada pihak-pihak yang khawatir dengan pertumbuhan popularitas Gibran. Yang paling kentara adalah PDIP. Tapi suara-suara dari luar PDIP pun tak jarang terdengar. Jadi apakah ARA adalah bagian dari upaya kolektif menghabisi Gibran? Saya harap tidak. Tapi tuduhan semacam ini bisa dipahami mengingat kuatnya gelombang anti Gibran ini.